Hai adik-adik, selamat pagi. Kembali lagi kita berjumpa di ibadah sekolah minggu online untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gimana kabar adik-adik seminggu ini? Ya, kakak harap kabar adik-adik, kabar keluarga adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Kalau sekolahnya gimana adik-adik? Tambah semangat atau tambah capek? Ya, tambah semangat dong ya. Nah, firman Tuhan minggu lalu melalui Daniel, kita belajar untuk tetap taat meskipun tidak diawasi. Sekarang kita mau belajar sesuatu dari teman-teman Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego di perapian yang menyala-nyala. Nanti adik-adik dengarkan ya firman Tuhannya. Adik-adik, sekarang saatnya kita untuk memulai ibadah kita. Kita mau mengangkat pujian yang berjudul Aku Anak Terang. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus telah selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di gereja kemanapun ku pergi. Terima kasih adik-adik, kita sudah mengangkat pujian bersama. Sekarang waktunya kita untuk doa pembuka dan ayat hafalan. Silakan Kalina. Terima kasih Kak Anggi untuk pujiannya. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Jumpa lagi dengan Kak Lina ya. Nah adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah online ini, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang Maha Pemurah dan Pengasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Kau berikan pada kami, untuk perlindungan-Mu kepada kami, dan untuk keselamatan yang Kau berikan pada kami melalui anak-Mu, Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan, kami akan beribadah kepada-Mu. Kiranya Engkau pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pahar. Kiranya Engkau berikan hikmat kepada Pahar, sehingga cerita yang dibawakannya dapat dimengerti oleh kami Tuhan, dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita ayat hafalan dulu ya. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 118 ayat 6. Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia
terhadap aku? Sekali lagi ya, Mazmur 118 ayat 6. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Tuhan di pihak kita, kita tidak akan takut. Kita harus berani. Tapi beraninya untuk melakukan hal-hal baik yang diinginkan Tuhan. Misalnya, kita berani untuk tidak punya teman kalau teman itu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita berani untuk mengorbankan waktu sebagai tanggung jawab kita untuk melakukan tugas-tugas atau kewajiban kita, dan lain-lain ya adik-adik. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak David. Silakan Kak David. Sekali berjumpa dengan adik-adik semuanya yang ada di rumah. Terima kasih adik-adik yang tetap setia untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Dan adik-adik, kita nanti lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan adik-adik, seperti biasa sebelumnya, kita membuka Alkitab kita untuk membaca ayat hafalan kita dari Mazmur 118 ayat yang ke-6. Oke, adik-adik pasti sudah mempersiapkannya ya. Di perjanjian yang lama, Mazmur 118 ayat yang ke-6 yang berbunyi, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya, kita baca sekali lagi ya adik-adik. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ya adik-adik, firman yang kita baca saat ini akan berkaitan erat dengan cerita yang akan David bagikan ya. Yang terambil dari, adik pasti sudah mempersiapkannya ya, dari Daniel 3 ayat yang ke-12 sampai ke-30 ya. Yang nanti judulnya kalau di Alkitab adalah perikopnya perapian yang menyala-nyala ya. Di situ nanti kalian bisa lihat ada seorang raja ya, Nebukadnezar ya. Ada 3 orang ya, sahabatnya Daniel ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nanti dalam cerita yang Kak David sampaikan, kalian bisa boleh memahami dan menyerap apa yang akan disampaikan oleh firman itu. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala agar setiap firman yang dari Tuhan itu boleh melekat dalam hati dan pikiran kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kesempatan indah yang Kau berikan untuk kami anak-anak-Mu yang saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan yang boleh memampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang setia untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pelaku firman Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami jadi anak yang manis di hadapan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari segala kami ya Tuhan, si iblis, si jahat yang ingin mencuri firman-Mu ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang boleh menyimpannya baik-baik di dalam diri kami. Dan kami percaya saat ini Tuhan yang mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Dan apa yang boleh kami dengarkan saat ini, bahwa kami boleh layak dan boleh pantas untuk berdiri dekat dengan dengaran padamu ya Tuhan. Inilah syukur kami, inilah hormat kami padamu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke adik-adik, kalian boleh lihat video cerita yang akan Kak David bagikan berikut ini. Perapian yang menyala-nyala. Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, pernah nggak kamu diajak temanmu melakukan sesuatu yang tidak baik dan kamu menurut karena takut? Pas sekali, karena hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema perapian yang menyala-nyala.
Cerita ini tentang 3 sahabat Daniel yang menolak untuk menyembah patung Raja Nebukadnezar. Berani banget ya mereka. Tapi kenapa mereka bisa sangat berani? Karena mereka adalah orang-orang cerdas. Mereka tahu bahwa kemarahan Raja Nebukadnezar sebenarnya karena Raja sangat takut. Kenapa Raja takut? Ya, Raja takut karena mimpi Raja yang diartikan oleh Daniel menyebut bahwa kekuasaan Raja Nebukadnezar akan segera berakhir. Itu sebabnya Raja takut mimpinya menjadi kenyataan. Hukumannya gak main-main loh adik-adik. Dapur api yang biasa dipakai untuk membuat batu bata atau mencairkan logam lah yang akan menjadi tempat menghukum siapapun yang tidak patuh pada aturan Raja. Dan boom! Sadrak, Mesak, dan Abednego dijatuhi hukuman. Mereka dilempar ke dalam dapur api yang sangat panas itu. Tapi, bentar. Kenapa jadi ada 4 orang ya di dalam dapur api? Bukannya yang masuk tadi 3 orang? Itu yang kakak katakan tadi. Sadrak, Mesak, dan Abednego bukan saja berani, tapi juga cerdas. Tuhan sudah menetapkan bahwa kekuasaan Raja Nebukadnezar akan segera berakhir dan teman-teman Daniel percaya bahwa tidak ada yang perlu mereka takutkan lagi. Sadrak, Mesak, dan Abednego berhasil menunjukkan keberanian mereka. Coba sekarang kamu lingkari tindakan yang menunjukkan kamu berani tapi juga cerdas. Nah, jawabanmu seperti ini bukan? Benar banget. Berani memberi pertolongan pada orang-orang yang memerlukan, bahkan menolong mereka ceria lagi, itu berani loh. Kamu berani mengubah suasana hati sehingga kamu tidak terpengaruh dengan situasi yang tidak mendukung. Itu berani dan juga cerdas. Kamu berani mengatakan tidak pada semua ajakan yang tidak baik, sekalipun mungkin kamu akan kehilangan teman. Wah, cerdas banget tuh. Kamu berani menghadapi kesulitan saat belajar dan tidak kesal dengan tugas-tugas yang sulit. Berani gak ya? Sekarang adik-adik makin paham ya, bahwa yang disebut berani ini bukan berarti nekat. Tetapi orang berani yang cerdas akan mempertimbangkan segala sesuatunya supaya dia tetap taat pada Tuhan. Adik-adik, selamat menjadi anak Tuhan yang cerdas dan berani ya. Tuhan Yesus memampukan. Hai adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kakak sekarang akan perlihatkan gambarnya ke kalian. Apa yang harus kalian lakukan ya? Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego berhasil menunjukkan keberanian mereka. Nah sekarang yang harus dilakukan adik-adik adalah lingkari tindakan yang menunjukkan kamu berani dan cerdas. Berani memberi pertolongan pada orang lain yang memerlukan dan bahkan menolong mereka supaya ceria kembali. Yang mana gambar? Yang ini, lingkari. Yang kedua, berani mengubah suasana hati sehingga tidak terpengaruh dengan situasi yang tidak mendukung. Yang mana ya? Ya, yang ini. Yang ketiga, yuk kita lihat. Berani mengatakan tidak pada semua ajakan yang tidak baik. Sekalipun mungkin kita akan kehilangan teman. Ya, betul. Yang ini. Lingkari. Berani menghadapi kesulitan saat belajar dan tidak kesal saat kita menemukan tugas-tugas yang sulit. Mana ya? Iya, yang ini. Kita lingkari juga.
Ingat ya, berani itu bukan berarti nekat. Karena orang yang berani, yang cerdas, akan mempertimbangkan segala sesuatunya supaya taat pada Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang berani dan cerdas. Nah, jangan lupa kirimkan fotomu ya, supaya kakak dapat menempelkan aktivitas dan ayat hafalan di buku kalian. Sampai jumpa. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan beraktivitas dengan KP, saatnya kita akan memberikan persembahan, di mana kita akan memberikan sedikit berkat yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk dipersembahkan melalui gereja, sehingga gereja dapat mempergunakan persembahan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan lupa nanti untuk link persembahannya ada di sini ya, di bawah sini. Nah, kita akan menyanyikan pujian dari PKJ 14, Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Kita sama-sama bernyanyi ya. Terima kasih adik-adik, saatnya kita akan ke Kak Vera untuk doa penutup. Silakan Kak Vera. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil kita mengingat apa yang tadi kita dengar dari cerita. Kita mau berani. Berani dalam hal apa? Berani dalam bertindak, berani dalam berkata-kata. Tapi juga berani apa? Nggak punya teman karena kita melakukan hal yang benar. Kita mau berjalan bersama Tuhan, pasti kita bisa melakukan semua itu. Ya, kita akan berdoa, siapkan hatinya, tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami tetap mau belajar untuk berani di dalam kehidupan kami, berjalan bersama Tuhan,
dan menjadi teladan dan berkat bagi orang lain. Bapak, kami juga mau berdoa untuk pelajaran kami di sekolah, walaupun kami melakukannya secara online, harus dari rumah, tapi Tuhan tetap menjaga semangat kami untuk belajar dan mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi. Dan biarlah kami juga mempersiapkan untuk akhir kami di sekolah dasar untuk memasuki tingkat lebih lanjut dengan lebih baik, sehingga kami dapat mendapatkan sekolah yang sesuai dengan keinginan kami. Bapa di surga, kami juga teringat kepada orang tua kami. Tuhan mau berkati mereka di dalam pekerjaannya, juga dalam kesehatannya. Kami juga mau berdoa untuk pemerintah dan negara kami, biarlah semakin giat di dalam bekerja dan mendapatkan solusi yang terbaik untuk kondisi pandemi saat ini. Terima kasih Bapa di surga untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih juga untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami, dan ajarlah kami untuk terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Adik-adik, jangan lupa ya untuk foto untuk absennya. Ya, dan nanti akan kakak tempel di buku aktivitas kamu. Dan kembali kita akan bertemu di minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati.